Makanya Pak Menteri sekarang fokus sekali pada guru, ya, pada sekolah-sekolah. Presiden juga sangat fokus terhadap hal itu. Tapi memang Pak, terutama orang tua ini mesti dikasih pemahaman yang lebih soal ini. Ya. Mungkin buat mereka yang dari tingkat pendidikan, dari ekonomi, mungkin mereka udah lebih paham soal ini karena literasinya cukup banyak. Sementara buat mereka yang tingkat pendidikannya rendah, kemampuan ekonominya juga pas-pasan tuh, dia harus diberitahu bahwa makin banyak dia punya sertifikat, salah satunya adalah TK, ini makin peluang anak-anak mereka untuk ikut jenjang lebih tinggi, dapetin beasiswa, sekolah di luar negeri itu jadi makin besar sebenarnya Pak. Betul. Dan di persyaratan daftar TKA itu juga ada persetujuan orang tua. Karena untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga siswa itu memilih mapel itu sudah ada persetujuan dari orang tua. Karena nanti akan nyambung kan ke pilihan prodi di perguruan tingginya. Jadi Pak, berarti buat siswa yang kelas 12, kalau mau ikut mesti izin orang tua, dan kalaupun dia tidak ikut, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak dipaksa ya? Tidak. Tapi kalau menurut saya kayaknya semuanya ikut ya Pak? Kayaknya ya? Ya mungkin fakta lapangan demikian. Iya kalau memang tapi nggak... secara regulasi kami tidak memaksa. Mewajibkan. Ya, tidak bayar juga kan Pak? Tidak bayar. Tidak bayar. Why not gitu? Iya. Kenapa nggak ikut? Ya itu juga sama tuh, harus ditekankan tidak bayar. Okay. Karena memang tidak bayar. Iya. Jadi kalau ada yang sekolah memberikan uang bayaran untuk TKA, berarti sekolahnya mesti diusut Pak. kena tegur Pak. Jangan sampai dimintain bayaran gitu maksudnya. Betul. Tapi Bapak udah ini belum ketemu sama siswa-siswa nanyain soal TKA tuh kayak gimana? Ada tanggapan dari siswa tuh gimana Pak? Tadi pagi saya baru ketemu salah satu sekolah di Jakarta. Saya bertanya terkait dengan kenapa ikut TKA. Ya. Mereka sudah paham bahwa manfaat TKA ini untuk studi lanjut. Kemudian di samping itu juga dalam memilih mapel dia sudah paham. Karena memang regulasi kami sudah dikeluarkan. Jadi ketika ingin memilih program studi tertentu, dia milih mata pelajaran ini, dan dia sudah tahu. Terkait dengan soal, mereka memang sudah mempersiapkan dari sekarang. Karena sudah banyak mungkin buku-buku terkait dengan TKA. Dan juga guru-gurunya juga memberikan bimbingan terkait dengan mata pelajaran yang akan diujikan. Itu sudah mulai. Dan saya tanya apakah semua anak ikut TKA? Tidak. Jadi ada yang memilih tidak ikut. Jadi tidak diwajibkan. Dan nggak masalah juga yang nggak ikut. Tidak masalah. Pak, salah satu yang saya secara pribadi mendukung TKA ini karena dia basisnya itu bukan dari atas ke bawah nih kerjain nih. Jadi basisnya itu ada diberikan kebebasan buat siswa untuk memilih pelajaran yang dia sukai sesuai dengan cita-cita hidup yang dia inginkan. Yeah. Karena ini sesuai dengan situasi era sekarang kan. Yeah. Anak zaman sekarang kan nggak bisa kita paksa-paksa Pak. Jadi dan ini relate sebenarnya. Jadi saya cukup apresiasi sih dengan Pak Menteri, Prof. Tony dengan menerapkan ini Pak. Apa yang diharapkan nanti dari wajah pendidikan kita yang setelah kemarin memang agak absurd gitu ya. Sebenarnya mau dibawa kemana sih ini? Iya. Ini real dari kacamata kita sebagai jurnalis ya Pak ya. Maju mundur. Iya, apa sih yang mau diharapkan? Nah, sekarang dengan adanya ini kita jadi ada harapan lagi nih. Ya. Nah, apa yang Bapak harapkan dari TK ini? Apakah bisa jadi game changer buat pendidikan kita? Pertama bahwa visi kementerian kita sekarang itu adalah pendidikan bermutu untuk semua ya. Pendidikan bermutu semua itu tugasnya sangat berat. Berbagai program yang diluncurkan oleh Pak Menteri itu adalah untuk mendukung itu. Salah satunya adalah TKA. Ya, ada TKA itu untuk melihat bagaimana kemampuan akademik murid. Sehingga nanti pada saat
katakanlah sudah ada nilai TKA di tahun ini, kita bisa melihat mapping, pemetaan mutu dari pendidikan SMA misalnya, untuk bisa dibuat program-program akselerasi apalagi setelah kita lihat bagaimana hasilnya ini. Nah itu pasti akan ada program-program yang bisa menggenjot kualitas pendidikan kita. Di samping itu juga untuk SD, SMP. Dan prioritas yang lain yang diluncurkan oleh Pak Menteri, misalnya pembelajaran mendalam, itu juga sama. Sebetulnya esensinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Oke. Ada kritik nggak Pak yang ditujukan terkait TKA ini yang mungkin bisa dibilang paling galak nih untuk program TKA? Ya ada sih kritik yang masuk, tapi kalau yang sifatnya membangun kita terima. Dan mungkin yang kritik juga belum tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Benar. Bahwa pendidikan di kita itu gapnya memang sangat tinggi ya, sangat tinggi banget. Sehingga harus ada program-program strategis yang bisa nanti menuju pada pendidikan berkualitas yang sama. Kalau sudah seperti itu, saya kira akan lebih mudah ya membuat apapun kalau sudah pendidikannya setara, berkualitas, mau diserahkan juga tesnya bisa begitu ya. Tapi kalau sekarang masih belum. Ya, karena ada istilah itu namanya mise, Pak. Minim informasi, salah eksekusi. Mise. Iya. Jadi karena banyak yang informasinya minim untuk satu kebijakan, jadi dia salah melakukan eksekusi, salah melakukan kegiatan, salah juga melakukan kritik. Makanya penyebaran informasi tentang TKA itu menjadi sangat penting. Apalagi ini suatu yang baru ya. Harapan kita sih ya, ini jangan bergonta-ganti. Bener. Ya. Itu Pak, ini harapan dari hati kecil masyarakat ini. Karena kalau di luar negeri kan Pak, yang kita baca, yang dialami oleh teman-teman, dan yang lain-lain itu salah satu yang tidak banyak berubah apapun rezimnya soal sistem pendidikan. Soal pendidikan Pak, karena itu harus udah ada blueprintnya. Nah kalau di kita khawatirnya ganti presidennya, ganti orangnya, itu kebijakannya berubah. Bisa nggak Pak kita, Prof. Tony yang udah menjadi guru besar di kampus ini bisa mengatakan bahwa memang seperti itu harusnya pendidikan? Saya kira kalau komitmen kita sama semua untuk akselerasi kualitas harusnya bisa dilakukan. Jadi walaupun ganti presiden, ganti menteri, tetapi kita ajak pada satu komitmen yang sama, peningkatan kualitas saya kira bisa dilakukan. Membuat roadmap terkait dengan pendidikan ke depan misalnya, itu menjadi salah satu kunci juga untuk konsistensi kita di dalam pendidikan. Iya Pak, jadi negara lain udah ngomongin soal tingkat yang lebih tinggi, kita masih ngomongin guru honorer aja Pak. Ya. Kan sedih juga ya, pasti Pak Prof. Tony pasti sedih juga sih ngelihat kita aja yang nggak berkecimpung di pendidikan kok begini ya gitu. Ya, memang Pak Menteri sekarang juga sangat concern sekali ya terhadap guru misalnya, kesejahteraan guru, kualitas guru. Penting Pak, itu penting banget. Itu sangat penting. Kurikulum sebagus apapun, kalau gurunya masih kualitasnya rendah, sulit. Makanya Pak Menteri sekarang fokus sekali pada guru, ya pada sekolah-sekolah. Presiden juga sangat fokus terhadap hal itu. Iya, nah kita bisa minta Menteri Keuangan Pak, ini kan koboi sekali ini Pak, supaya guru disejahterain ya Pak, biar gajinya besar gitu Pak. Gaji guru 30 juta gitu. Saya yakin gak ada yang mau gojek lagi, gak ada yang mau nyambi. Dia fokus banget ngurusin muridnya. Saya juga mau dipindah kalau guru gaji segitu. Gaji guru 40 juta gitu kan. Oh saya jadi guru itu. Jadi pilihan Pak, jadi pilihan. Jadi kita pengen orang yang memang memilih profesi guru bukan cuma sekedar pengabdian, udah pastilah dia mengabdi. Tapi itu pilihan yang untuk muridnya dan untuk masa depan kehidupan dia. Walaupun sangat berat, kami memang concern ke situ sekarang. Dari sisi gurunya, dari sisi infrastrukturnya, kita perbaiki
ke depan. Ya. Nah, Pak balik ke TKA TKA. nih Pak. Jadi apa yang diharapkan setelah ini selesai? Kan nanti kan ada evaluasi. Setelah itu kan tadi Prof. Tony bilang akan ada lanjutan untuk nggak cuma sekedar ini. Apa yang diharapkan Pak? Pertama, ketika sudah ada hasil TKA, dari sisi manfaat tentunya untuk para muridnya ya, Ya. ke studi lanjut. Tapi dari sisi sekolah, itu bisa melakukan refleksi untuk gurunya ya, untuk satuan pendidikannya. Itu nanti akan terlihat kalau kita bandingkan satu sama lain antar sekolah, kemudian antar wilayah, Ya. kita bisa tahu dan bisa mendorong juga pemerintah daerah di dalam rangka peningkatan kualitas itu. Jadi saya kira sangat penting sekali dalam aspek penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu dengan adanya hasil TKA ini akan terbangun aspek apa yang harus diperbaiki ke depan. Nah, kalau soal TKA sendiri, Pak, tantangan terbesar nih gimana sih? Kan tadi juga udah sempat disinggung sama Mas Gaib. Wilayah-wilayah ini kan mutu pendidikannya berbeda gitu. Apakah nanti soalnya akan berbeda juga di tiap wilayah atau gimana? Kalau dari sisi soal tentunya sama ya, standarnya sama semua, karena materi yang diajarkan juga sama. Tetapi dalam sisi infrastruktur memang ini menjadi perhatian kita, bahwa pelaksanaan TKA terutama nanti, ini tidak boleh ada sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan. Semuanya harus bisa menyelenggarakan TKA, baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Jadi terakreditasi atau tidak terakreditasi itu hanya dari nanti hasil sertifikat TKA. Bagi sekolah yang tidak terakreditasi tentunya tidak bisa menandatangani hasil TKA, tetapi kalau yang terakreditasi bisa. Kalau penyelenggaraan itu wajib, semua Wajib. sekolah, Iya, iya. baik Wajib. yang tidak maupun yang terakreditasi. Berarti ini